Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Bunda ini mumpung Iya, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. ini loh Bunda, sebelum teman-teman datang, saya maunya ada yang mau saya curhatin sama Bunda. Jadi saya itu kok dari kemarin tuh coba nelponin anak-anak itu loh, kok nggak diangkat gitu. Susah pokoknya sekarang itu kalau mau telepon sama anak-anak itu mereka ngomong yang sibuk kerja ya lah, yang lembur, yang ngurusin ini itu kayak gitu loh Bunda. Kok susah sekali ya sekarang itu kita tuh sebagai orang tua mau komunikasi sama anak-anak yang sudah beranjak dewasa gitu loh Bunda. Oh gitu Bun. Memang Bun, anak-anak sekarang yang sudah beranjak dewasa itu lebih banyak memiliki permasalahan-permasalahan dan memiliki kehidupannya sendiri. Sehingga kadang orang tua itu berharap yang lebih tinggi dari anak-anaknya. Dan tidak disadari orang tua itu menganggap bahwa anak-anaknya itu loh masih kecil, dianggap seperti masa kanak-kanak dulu. Iya. Padahal tanpa disadari anak sudah beranjak dewasa. Dan tentunya setelah dewasa itu anak-anak seperti yang Bunda alami tadi, ada beberapa kasus permasalahan yang sangat variatif lah di antara orang tua yang satu dengan yang lainnya. Namun memang ada beberapa masalah yang secara umum sering terjadi di masyarakat, dan hal ini memang menjadikan tantangan bagi orang tua itu sendiri. Masalah-masalah itu diantaranya sekarang itu ya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dan nilai terjadi pada anak-anak kita ketika anak kita itu sudah beranjak dewasa. Jadi anak-anak kita itu kan biasa mempunyai pandangan sendiri, mempunyai apa ya istilahnya pendirian mungkin yang berbeda dengan yang kita ajarkan dulu. Baik itu di bidang politik, bidang keagamaan maupun moral. Bahkan ini menjadikan hal yang menimbulkan permasalahan krusial bagi orang tua khususnya. Misalkan seperti menentukan karir. Nah, di dalam memilih karir ini juga sering terjadi permasalahan. Orang tua menginginkan anaknya itu sebagai profesional. Namun anak itu sendiri kan memilih sebagai usahawan. Kemudian juga termasuk pemilihan jodoh. Dalam memilih jodoh itu kadang juga tidak sesuai dengan harapan orang tua. Ada masalah lain, misalkan seperti Bunda tadi, terputusnya atau terhambatnya hubungan dengan anak. Karena anak atau putra-putra kita kan banyak sibuk sekarang Bu, sudah dewasa, yang kuliah juga seperti itu kesibukannya sekarang. Kemudian yang di dunia kerjanya banyak tantangan, permasalahan, yang semua itu memerlukan waktu tersendiri untuk menyelesaikannya. Sedangkan orang tua merasa anaknya tidak punya waktu, kemudian anaknya sudah tidak memprioritaskan lagi seperti yang Bunda alami tadi. Padahal tidak demikian. Anak-anak itu kepingin memutuskan keputusannya sendiri untuk kehidupannya yang lebih baik. Namun kadang orang tua sering salah paham itu, menganggap dirinya sudah tidak diperlukan lagi, kemudian juga sudah menganggap tidak berarti lagi di hadapan anak-anak. Kemudian anak-anak juga merasa terbebani dengan orang tua yang selalu ikut intervensi, yang selalu ikut di dalam segala hal. Padahal dalam hal ini anak hanya ingin diberikan kebebasan untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kemudian yang tak kalah penting, beralihnya pola asuh. Kalau zaman dulu masih anak-anak kecil ya, belum dewasa, masih kanak-kanak, kan segala sesuatunya adalah kita yang melayani, kan gitu Bun? Iya. Nah, dengan anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah jauh dengan kita, akhirnya peran itu akan berubah. Peran yang tadinya sebagai pengasuh, untuk saat ini ketika anak-anak sudah dewasa, ya kita hanya sebagai penasehat, sebagai pengarah dalam kehidupannya. Jadi disinilah orang tua tidak perlu ikut intervensi yang terlalu mendalam tentang anak-anaknya. Terus untuk menghadapi masalah-masalah yang Bunda sampaikan tadi itu, kita sebagai orang tua ini harus bagaimana Bunda menjalin komunikasi dengan anak-anak ini? Oh gitu. Ya ada beberapa sih Bu langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Di antaranya yang pertama, kita itu
menjalin komunikasi yang terbuka. Jadi antara orang tua, anak, walaupun kejauhan, kita tetap terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga orang tua yang di sini itu merasa tidak risau dengan keberadaan anaknya yang di kejauhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sikap saling menghormati. Walaupun dengan anak yang sudah dewasa, mungkin yang pendidikan lebih tinggi dari kita, itu terjadi permasalahan-permasalahan beda pendapat, kita itu harus kita tanamkan rasa saling menghargai dan tidak merasa menang sendiri. Jadi walaupun pendidikan anak lebih tinggi, orang tua itu ya di bawahnya, jadi sikap saling menghormati dan menghargai itu selalu kita tanamkan. Terus yang ketiga itu ya kita menyadari pola asuh tadi. Pola asuh mulai berubah. Ya Bunda sebagai orang tua dengan pola asuh yang berubah tadi, yang tadinya Bunda itu seakan-akan satu-satunya yang dibutuhkan di rumah oleh anak-anak kita ya. Melayani semua kebutuhannya, bahkan sampai tidur pun kita kalau anak belum tidur di tempat tidur yang ini kita belum bisa tidur kan seperti itu ya. Dan sekarang dengan perubahan anak menjadi dewasa itu tentunya akan berubah itu. Kita ya cukup sebagai penasihat tadi, sebagai teman bagi anak-anak mengarahkan. Biarkan saja anak itu memutuskan apa ya keputusan-keputusan sesuai yang dia dapatkan dalam pembelajaran dengan seperti itu. Kita cukup mendampinginya dan tidak terlalu mengintervensi. Ya. Soalnya kan kadang tetap aja kita sebagai orang tua kan khawatir ya Bunda, takut pergaulannya nanti anak-anak seperti apa, seperti itu. Terus kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada nggak Bunda tuntutannya ya di ayat-ayat Al-Quran gitu, mungkin ada apa ayat apa gitu yang khusus untuk hubungan dengan orang tua seperti itu Bunda? Sebenarnya sih gini Bun, secara apa ya rinci itu enggak ada. Secara rinci itu enggak ada yang menerangkan tentang hubungan orang tua dengan anak harus begini. Namun ada prinsip-prinsip dalam pendidikan dan hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anak yang bisa kita jadikan pedoman. Yaitu tertera dalam surat Luqman ayat 14 yang terjemahannya antara lain, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Kemudian bersyukurlah kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Hanya kepadakulah engkau kembali. Nah, di dalam ayat di atas mensyariatkan bahwa Luqman itu memberikan didikan kepada anak-anaknya agar selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam konteks ini, kedua orang tua harus memberikan nasihat yang baik dan bermanfaat bagi putra-putrinya, walaupun anak-anak sudah menginjak dewasa. Itu Bun. Dan selanjutnya di dalam surat An-Nisa ayat 9 juga dijelaskan Bun. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang di belakangnya nanti meninggalkan anak-anak yang dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan masa depannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya warisan itu kita berikan kepada anak, kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini termasuk anak kita yang sudah dewasa. Dalam kaitannya dengan ini, anak yang sudah dewasa pun berhak mendapatkan binaan, pengarahan, nasihat, dan komunikasi dengan orang tua yang baik tentunya. Kemudian orang tua juga bertanggung jawab untuk membuktikan semua itu. Jadi timbal balik antara orang tua dan anak. Jadi anak mendapatkan haknya dan orang tua wajib memberikan hak itu kepada anaknya. Seperti itu Bu. Berarti di dalam Al-Quran itu ada tuntunannya gimana kita supaya menjalin hubungan tetap baik dengan anak-anak kita gitu ya Bunda ya. Ya seperti tadi Bun yang diajarkan di dalam surat Luqman tadi, termasuk di dalam surat An-Nisa. Walaupun anak-anak kita sudah dewasa, kita tetap menjalin hubungan baik dan penuh kasih sayang. Dan jangan lupa juga kedua orang tuanya diingatkan untuk berdoa.
mendoakan agar anak-anaknya tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga membangun hubungan kasih sayang tanpa mengabaikan hak-hak anak. Itu dah Bun, sebenarnya yang harus kita laksanakan biar hubungan atau komunikasi dengan anak-anak kita walaupun berjauhan itu tetap baik. Sudahlah, jangan risau. Kita juga sama-sama. Anak saya loh juga jauh, Bun. Ya sama, permasalahannya mungkin ya beda-beda dikit. Namun sama saja, enggak usah risau. Kita doakan saja mudah-mudahan anak-anak kita di sana dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bun? Alhamdulillah. Sehat, Bun. Oh, sudah datang semua ya ternyata ya. Bunda, ya Bunda. Teman-teman udah pada nunggu di bawah. Udah datang. Sudah. Ya, tadi saya kan nunggu di sini karena teman-teman belum datang. Ya, yuk, kalau gitu. Iya, yuk berangkat yuk. Yuk.